Shalom teman-teman, apa kabar? Teman-teman sehat di rumah? Nah, luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesehatan. Kita bisa berkumpul pagi hari ini. Dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan apa yo? Bulan Juli, betul sekali ya. Kita mau merayakan hari Minggu ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersukaria bersama dengan teman-teman kita semuanya yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kami sampai pada bulan Juli tahun 2021. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus hadirlah. Mari Engkau yang memberkati kami semua yang ada di rumah-rumah, supaya kami semua Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu dan kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua kita akan bangkit berdiri. Kita gerak-gerakkan badan kita kanan kiri ya, senam dulu dan kita mau menyanyi bersama-sama. Siap adik-adik? Oke teman-teman, kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Siap? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya tepuk tangan, bersuka cita untuk teman-teman kita. Keluarga, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua memiliki sahabat-sahabat yang baik seperti engkau dan aku yang siap menolong teman-teman kita apapun yang terjadi kepada teman-teman kita, ya kan teman-teman? Dan ada satu lagi yang luar biasa, yaitu kita punya jagoan alias pahlawan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sama-sama, Yesus jagoanku. Haleluya. Hompilah hompipan, Yesus jagoanku. Hompilah hompipan, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipan, Yesus jagoanku. Dia Tuhanku, Dia jagoanku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, karena kita perlu kekuatan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau penyelamat dan penyembuh kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Ajaib dan perkasa yang Kau buat Tuhan. Haleluya. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa teman-teman. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Engkau sahabat, Engkau Tuhan, Engkau penyelamat kami Tuhan. Dan biarlah apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu akan menjadi kekuatan buat kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak berharap semuanya keadaan sehat-sehat ya. Seperti Kak Deon dan Kak Fora, di sini ingin berbagi sukacita dan kasih terhadap sesama dan kepada adik-adik. Kalau Kak Deon ditanya, sayang gak nih sama Kak Fora? Pasti jawabannya sayang banget. Karena Fora itu juga adik Koko. Nah, walaupun adik Koko udah seperti sahabat,
sering membantu Kak Deon jika ada pekerjaan yang harus dibantu. Misalnya, kalau Kak Deon nih udah masuk kamar mandi, udah selesai mandi, lupa bawa handuk. Langsung Kak Deon teriak, "Fora, bawain anduk." Lah nanti Fora pasti bawain anduk. Pernah nggak adik-adik ngerasain seperti itu? Atau sama mamahnya mungkin? Ya, kalau kita lagi lapar bareng juga kita makan bareng, kita cari makan bersama. Bener banget nih, walaupun kita saudara, tapi kita juga kayak sahabat loh, yang selalu ada di kala senang dan membutuhkan. Nah, kalau di rumah bagaimana? Apakah adik-adik juga memiliki saudara yang akrab seperti kita ini? Atau memiliki sahabat yang deket banget? Nah, karena temanya hari ini tentang sahabat, kita main permainan dulu yuk tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai sahabat dalam hidupnya. Pasti semuanya nggak asing deh. Coba kita tebak. Ayo. Di sini ya, di gambar ini ada gambar di kanan dan di kiri yang belum terhubung. Yuk tebak, siapa pasangan sahabat dari tokoh-tokoh ini? Kalau adik-adik suka mengikuti cerita sekolah minggu, pasti tahu deh. Nanti adik-adik jawab di kolom komentar ya. Ayo ya. Yuk, dari yang pertama, huruf A, ada Daud. Nah, di kanan ini ada 5 pilihan nih. Siapa hayo sahabat Daud? Coba ditebak. Terus nih yang B, ada Daniel. Ayo adik-adik tahu nggak sahabat-sahabatnya Daniel siapa aja? Lalu ada murid-murid Yesus. Yang terkenal itu adalah Petrus. Nah, selain Petrus juga bersama sahabat-sahabatnya yang sering juga jalan bareng sama Yesus. Siapa hayo dipilih? Terus yang D ada Marta. Nah, kalau Marta ini terkenal dengan ceritanya yang satu sibuk untuk menyiapkan kedatangan Yesus, sedangkan yang satu lagi sibuk mendengarkan perkataan Yesus. Ayo tebak. Betul banget Kak Fora. Dan yang terakhir, kisah paling heroik, yaitu ada Musa. Musa ini selalu didampingi oleh salah satu teman atau sahabatnya. Siapa hayo teman atau sahabat Musa? Oke, jika adik-adik benar menjawab, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, kalau bisa difoto juga kalau kalian lagi menonton acara ini. Jangan ikut-ikutan yang sudah komentar, siapa tahu salah. Adik-adik harus pede menjawab jawaban dari sahabat-sahabat tokoh yang ada di Alkitab. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang si lumpuh dan 4 orang sahabatnya. Ada yang pernah mendengar cerita ini? Ini ceritanya bagus banget. Kalau begitu, sebelum kita mendengar firman, kita berdoa dahulu yuk. Nanti Kak Deon pimpin dalam doa sebelum mendengarkan cerita ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak terputus-putus atas hidup kami. Adik-adik Joy Kid mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang bercerita tentang si lumpuh dan 4 sahabatnya. Cerita ini real, sungguh pernah terjadi. Ajar kami untuk memaknai firman-Mu ini sehingga kami mengerti arti persahabatan yang sesungguhnya dan siapa sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami duduk tenang dan diam dan mendengarkan dengan baik. Haleluya, amin. Cerita ini akan dibawakan oleh Kak Fora. Sebelum lanjut nonton, kasih like dulu ya. Juga ambil foto yang bagus untuk dikirim ke guru sekolah minggu. Hai. Nah, sekarang kita mulai ya mendengarkan cerita tentang si lumpuh dan 4 orang sahabatnya. Jadi, pada suatu hari ada seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur. Kak Fora nggak tahu nih berapa lama si lumpuh ini udah tidak bisa berjalan. Namun diperkirakan sudah lama sekali si lumpuh ini menderita. Namun si lumpuh memiliki 4 orang sahabat. Dan 4 orang sahabatnya ini mendengar kabar dari orang-orang bahwa Yesus sedang berada di Kapernaum.
Ini adalah berita yang menggembirakan karena ada harapan bagi si lumpuh sahabatnya untuk bisa sembuh. Dan keempat sahabat ini sangat berharap si lumpuh bisa kembali berjalan karena dia bertemu dengan Yesus. Lalu datanglah 4 sahabat ini ke rumah si lumpuh. Dan mereka berkata, "Hai teman, aku membawakan kabar sukacita loh. Aku dengar dari orang-orang kalau Yesus bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Dan kabar baiknya, dia berada di dekat sini. Kami datang untuk membawamu kepada Yesus. Aku sangat bersemangat untuk melihat engkau dapat berjalan lagi." Lalu mereka membawa si lumpuh datang menemui Yesus. Saat mereka datang menghampiri Yesus, mereka sangat terkejut bahwa banyak sekali orang yang sudah berkumpul di rumah yang Yesus datangi. Mungkin mereka sedih karena sulit sekali untuk bisa bertemu Yesus di tengah banyaknya orang yang berkerumun. Namun, harapan untuk si lumpuh dapat berjalan membuat 4 sahabat ini tidak berputus asa. Mereka memiliki ide untuk masuk melalui atap rumah itu. Wah, sungguh semangat sekali ya 4 sahabatnya ini. Mereka akhirnya sekuat tenaga menggotong si lumpuh ke atap dan membuat celah untuk menurunkan si lumpuh. Dan akhirnya mereka pun menurunkan si lumpuh itu tepat di depan Yesus. Yesus pun menerima si lumpuh ini walaupun banyak orang yang melihat kejadian itu. Dan Yesus berkata kepada si lumpuh, "Anakku, dosamu telah diampuni." Sontak ada ahli Taurat yang juga kaget mendengar perkataan Yesus. Ahli Taurat berkata, "Siapa dia? Mengapa dia mengatakan dosamu telah diampuni? Apakah dia sedang menghina Allah yang hanya dapat mengampuni dosa manusia?" Namun Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Dan dia langsung berkata kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu." Dan mujizat pun terjadi. Si lumpuh bisa bangun dan berjalan. Dengan sukacita, si lumpuh dan sahabatnya pulang dan memuliakan Allah. Bukan hanya si lumpuh saja yang memuliakan Allah, namun semua orang yang melihat kejadian itu juga heran dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, kita mungkin bisa melakukan pekerjaan kita sendiri. Namun, ada beberapa hal yang kita harus kerjakan dengan orang lain karena kita lemah dan kita tidak mampu mengerjakannya sendiri. Kita perlu penolong di dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita lagi merasa sedih nih, kita bisa sih memendamnya sendiri, namun nggak baik kalau kita pendam terus-terusan sendiri. Kita perlu sahabat untuk mendengar masalah kita. Nah, sahabat akan selalu ada di samping kita. Namun kita juga perlu ingat kalau sahabat juga memiliki keterbatasan seperti kita. Ada hal yang tidak bisa juga dilakukan oleh sahabat kita. Dan sahabat tidak bisa selamanya bersama-sama dengan kita. Namun ada kabar baik bagi adik-adik semuanya. Ada satu sahabat yang setia. Dia luar biasa. Dia memiliki segalanya dan selalu ada setiap saat bersama dengan kita. Ayo, adik-adik tahu nggak siapa sahabat itu? Ya benar, sahabat itu adalah Yesus. Yesus Tuhan kita adalah sahabat kita juga. Dia dari adik-adik kecil hingga besar sampai sekarang loh. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dia juga memaafkan kita jika kita bersalah. Dia juga mendengarkan dengan bijaksana segala permohonan doa-doa kita. Pokoknya Yesus itu sahabat yang paling setia. Lalu, apa respon adik-adik untuk menerima Yesus sebagai sahabat kita? Yaitu dengan selalu dekat kepada Yesus. Libatkan segala sesuatu bersama dengan Yesus.
saat sekolah, saat makan, saat nonton, saat bermain, dan saat apapun juga. Kita ingat Dia, karena Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya, supaya adik-adik menyadari arti dari kehadiran Yesus di dalam hidup adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami semuanya. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hal-hal yang kami hadapi, dan kami selalu mengingat bahwa kami memiliki Tuhan dan sahabat yang selalu setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan ya hari ini tentang si lumpuh dan 4 orang sahabatnya. Sungguh menarik bukan? Kalau kita punya sahabat, begitu indah hidup kita karena ada yang selalu menolong kita. Hari ini ada ayat hafalan yang mau dibagi kepada adik-adik semuanya. Ayat hafalan ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Adik-adik bisa membaca di layar kaca. Amsal 17 ayat 17, kita katakan bersama-sama ya Fora ya. 3, 2, 1. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jika adik-adik bisa menghafal, di-record atau divideokan, tolong mama papa tolong dong videoin dan kirim ke kakak-kakak Joy Kids. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Shalom, see you next week. Bye-bye.